Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. NIM saya E2019-2427. Di sini saya akan membacakan jawaban saya untuk soal etika bisnis Islam. Nomor 1, yang melandasi terjadinya bisnis dalam kehidupan manusia yaitu karena kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan apapun, dari sandang, pangan, dan juga papan. Setiap manusia juga akan selalu melihat atau berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan ekonomi. Contohnya toko kecil ataupun toko besar. Dengan nyata kita dapat melakukan jual beli, yaitu jenis toko yang menjual barang-barang seperti toko pakaian, toko peralatan rumah tangga, toko makanan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu bisnis sangat melekat dalam kehidupan manusia. Yang nomor 2 yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina astarau dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dalam mereka tidak dapat terwujud. Yang B yaitu Quran surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratakum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratu tahsyauna kasadaha wa masyakinun taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabadu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Terus yang C yaitu Quran surat Fatir ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa malaikatai yarjuna tijaratan lantabura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangannya yang tidak akan rugi. Yang D yaitu Quran surat Asy-Syaff ayat 10 dan 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila man khotifal hot fatah wa amba'u sihabun syakibun fa astaghfirhim ahum fastaftihim ahum asadu khalqa amman khalaqna inna khalaqnahum mintinil azib. Ya, artinya kecuali setan yang mencari atau pembicaraan, maka ia dikejar oleh binatang yang menyala. Ayat yang ke-11 yaitu artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik manakah? Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Terus selanjutnya yang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ara'au tijarata aulahum nafasu ilaiha wa tarokuka qaiman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarat wallahu khairur raziqin. Yang artinya adalah dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju pedagangnya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang sendiri berkhotbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang baik. Selanjutnya yaitu nomor 3. Perbedaan bisnis Islam dan perbedaan bisnis non-Islam. Minimal 15 perbedaannya. Konteks bisnisnya yaitu adalah asas. Dalam bisnis Islam itu mengacu kepada akidah Islam atau nilai-nilai transcendental. Sedangkan bisnis non-Islam yaitu mengacu kepada sekulasisme atau nilai-nilai material. Yang kedua yaitu motivasi orientasi. Bisnis Islam itu mengacu kepada dunia dan akhirat, profit dan benefit, non materi atau kiamah, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan. Sedangkan bisnis non-Islam itu dua profit, pertumbuhan dan keberlangsungan. Yang ketiga yaitu etos kerja. Bisnis Islam yaitu prinsip adalah etos kerja. Bisnis Islam yaitu mengacu kepada bisnis adalah sebagian dari ibadah. Sedangkan bisnis non-Islam yaitu bisnis adalah kebutuhan duniawi. Yang kelima, sikap mental. Bisnis Islam itu mengacu dan produktif, konsekuensi keimanan dan meninvestasi kemusliman. Sedangkan bisnis non-Islam yaitu maju dan produktif sekaligus konsekuensi aktualisasi diri.
Yang keenam yaitu keahlian. Bisnis Islam mencakup dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim. Sedangkan bisnis non-Islam cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi, reward dan punishment tergantung kemampuan. Amanah. Yang ketujuh, amanah. Bisnis Islam yaitu terpercaya dan amanah, bertanggung jawab, tujuannya tidak menggunakan segala cara. Sedangkan bisnis non-Islam yaitu mohon maaf. Sedangkan bisnis non-Islam itu tergantung kemampuan individu atau pemilik keputusan, tujuannya menggunakan segala cara. Yang kedelapan, modal. Kalau bisnis Islam itu modalnya halal, kalau bisnis non-Islam itu haram dan halal. Yang kesembilan, modal SDM, sumber daya manusia. Bisnis Islam yaitu halal sesuai dengan akad kerjasamanya. Bisnis Islam halal dan haram sesuai dengan akad kerjasamanya atau sesuai dengan pemilik modal. Yang selanjutnya, sumber daya manajemen strategi. Bisnis Islam itu halal visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia. Sedangkan bisnis non-Islam itu halal dan haram, visi dan misi organisasi ditetapkan jaminan halal bagi setiap pemasukan. Yang selanjutnya yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi menurut bisnis Islam itu jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan pengeluaran, mengedepankan produktivitas dalam kaidah syariah. Sedangkan non-muslim itu tidak ada jaminan hal bagi setiap masukan, proses dan keluasan, mengedepankan produktivitas dalam kaidah manfaat. Selanjutnya, manajemen keuangan. Menurut bisnis Islam yaitu jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan pengeluaran keuangan. Sedangkan bisnis Islam itu tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan pengeluaran keuangan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Selanjutnya itu manajemen pemasaran. Bisnis Islam yaitu pemasaran dalam koridor jaminan halal. Sedangkan bisnis non-Islam pemasaran menghalalkan cara. Selanjutnya, manajemen SDM, sumber daya manusia. Menurut Islam, bisnis Islam, sumber daya manusia profesional dalam berpribadian Islam. SDM, sumber daya manusia adalah pengelola bisnis. SDM bertanggung jawab pada diri sendiri, menjadikan sedangkan bisnis non-Islam itu SDM-nya profesional.
SDM adalah faktor produksi. SDM bertanggung jawab pada diri sendiri dan menjadikannya sebuah. Selanjutnya proses sumber bisnisnya. Kalau bisnis Islam itu berpacu pada Al-Quran dan hadis, sedangkan non-muslim itu daya pikir manusia itu sendiri. Selanjutnya pondasi bisnis. Pondasi bisnis yaitu bisnis Islam hampir semuanya halal. Maksudnya semua barangnya itu halal, sedangkan non Islam itu bercampur, halal dan haram itu menjadi satu. Selanjutnya pola bisnis. Menurut bisnis Islam itu akad dan perjanjiannya, sedangkan non Islam itu tidak ada akad. Selanjutnya implementasi bisnis. Menurut bisnis Islam itu benar secara syariah, sedangkan non Islam itu benar berdasarkan pola pikir manusia itu sendiri. Nomor 4 yaitu akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad, yang secara etimologi berarti perikatan atau perjanjian atau pemufakatan. Bisa juga disebut dengan al-ittifaq. Sebagai suatu istilah hukum Islam, akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas, yaitu kemampuan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang nomor 5 yaitu 1. Benar atau lurus. Contohnya benar atau lurus, yang dimaksud itu adalah bisnis yang dijalankan itu lurus. Lurus itu benar dalam artian, yang dimaksud dengan benar itu bisnis yang kita jalani itu tidak boleh menyeleweng dari syariat. Contohnya kita berbisnis barang haram. Barang haram itu contohnya seperti narkoba. Narkoba itu dalam syariat Islam itu sudah dilarang secara agama maupun secara hukum. Itu yang dinamakan bisnis menyeleweng dari syariat Islam. Terus yang kedua yaitu amanah. Di dalam praktek perdagangan yang Islami dikenal dengan perdagangan atas dasar amanah. Dalam akad tijaroh yang menggunakan prinsip mudarobah, murabahah, dan syirkah, dan juga wakalah. Yang ketiga yaitu jujur. Bersikap jujur dalam usaha tidak hanya dilakukan untuk pelanggan saja, melainkan kita selaku atasan atau pemilik usaha harus jujur terhadap karyawan dan pelanggan. Sebagai karyawan juga harus jujur terhadap atasannya. Seperti contoh, karyawan itu menggarap laporan yang dia garap itu tidak sesuai dengan barang yang keluar, itu kan termasuk sudah tidak jujur. Contohnya lagi seperti orang berbisnis berjualan, dia istilahnya itu mengambil
timbangan lebih lah ya. Timbangannya itu tidak cocok. Seperti contoh timbangan itu dikasih magnet gitu. Jadi kan bebannya agak berkurang. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, kafalah atau cakap atau profesional. Profesional dapat dikatakan melalui pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman. Dalam hal ini, seseorang bisa dikatakan profesional jika ia selalu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya. Yang nomor 6 yaitu strategi menjadi fundamental sebagai bagian dari proses penerapan sasaran pasar karena pelanggan itu beragam dalam karakter, terus beragam dalam perilaku, beragam dalam kebutuhan. Lalu perusahaan tidak bisa melakukannya semua itu secara sendirian. Sumber daya perusahaan terbatas untuk bisa ditawarkan kepada semua pasar. Dengan melakukan target, perusahaan bisa memilah lokasi sumber daya dengan yang pas dan tepat ke pasar yang pas dan tepat pula. Macam-macam target yaitu ada 4. Yang pertama yaitu target profit. Target profit itu menuntut agar bisnis dijalankan sesuai dengan sekian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip itu terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Maka dalam bisnis yang berkompetitif. Target yang kedua yaitu target hasil. Target hasil tujuannya agar bisnis tidak hanya terfokus untuk mencari profit sehingga tinggi, tapi juga harus mendapatkan atau memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan manfaat seperti terciptanya usaha, pemasaran, kepedulian sosial dan sebagainya. Yang ketiga yaitu target pertumbuhan. Jika sudah profit materi dan non materi sudah diraih, maka perusahaan harus berupaya untuk pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariat, bukan menghalalkan semua cara. Yang keempat yaitu target keberkahan. Dengan adanya aturan, ketentuan, hal haram dan dalam bisnis Islam, maka ia lebih menentukan adanya optimitas daripada memaksimalkan. Sebab optimalitas merupakan tingkatan yang masih dikendalikan oleh aturan yang menjadi
kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Yang nomor 7 yaitu niatan baik. Pondasi dari amal perbuatan, jika niatnya baik, usaha amalnya juga baik. Sebaliknya juga, jika niatan buruk, maka amalnya juga ikut buruk. Selanjutnya, berniatan dengan akhlak, berinteraksi dengan akhlak. Akhlak merupakan posisi puncak dalam perencanaan bangun ekonomi Islam, karena itulah yang menjadi tujuan semua petunjuk yang dibebankan oleh Al-Quran dan Rasul dalam hadis itu, merupakan sarana yang akan membantu wirausaha muslim. Yang ketiga yaitu percaya pada takdir dan ridho. Seorang pengusaha wajib percaya kepada takdir dan ridho, baik itu buruk maupun baik itu baik ataupun buruk sekalipun, kita harus percaya kalau takdir dan ridho itu memang ada. Terus yang keempat yaitu bersyukur. Kita sebagai umat Islam harus selalu bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Entah itu kesehatan, rezeki, ataupun itu cobaan gitu. Yang kelima yaitu bekerja sebagai ibadah. Islam memposisikan kerja itu dilakukan dengan kewajiban kedua setelah sholat. Maka kerja itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka kerja bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Terus yang keenam yaitu menjaga aturan syariah. Islam memberikan keleluasan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi perdagangan atau bisnis, ataupun sepanjang bisnis itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang nomor 8 yaitu perilaku bisnis yang tidak beretika. Ini secara etis, secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan yang akan terseret dalam kasus hukum atau diragukan secara ekonomi dan secara internal. Akan terjadi kehilangan rasa hormat dari karyawan terhadap atasan. Begitu juga sebaliknya. Yang nomor 9 yaitu perbedaan etika bisnis Islam dan bisnis Barat ya. Islam, perbedaan yang pertama yaitu etika Islam bersumber dari prinsip keagamaan yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau Barat itu konsep moral bernuansa kepemilikan filsafat yang sangat kental.
Yang kedua yaitu menurut bisnis Islam, Islam mengajarkan kesatuan hubungan, merangkul ke seluruh aspek kehidupan. Sedangkan bisnis barat itu lebih cenderung bersifat individualistik. Yang nomor 10 yaitu social enterprise. Secara sederhana dapat diartikan sebagai ide bisnis. Ide bisnis, fokus dari bisnis model adalah memaksimalkan keuntungan sekaligus memaksimalkan manfaat untuk sosial dan lingkungan. Dalam prakteknya, social enterprise itu bisa digolongkan sebagai bisnis komersial, artinya dapat menjual produk atau jasa demi mencari keuntungan tersebut. Prinsipnya akan digunakan kembali untuk kepentingan sosial, contohnya seperti kegiatan-kegiatan amal, pelatihan ibu-ibu rumah tangga akan membantu perbaikan fasilitas umum sehingga tidak hanya memanfaatkan untuk bisnismen, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.